Video ini memang mengharukan, apalagi ketika diberi bumbu narasi bahwa yang ada di video itu adalah putri pemilik perusahaan rokok Jarum. Putri jutawan yang rela meninggalkan semuanya demi menjadi seorang biarawati. Namun informasi itu menyesatkan. Video itu hanyalah potongan drama Korea dan biarawati yang ada di sana adalah artis dan penyanyi Korea yang bernama Yuna, bukan putri pemilik perusahaan rokok Jarum. Saya terpanggil untuk meluruskan informasi ini karena banyak teman terkecoh. Pada tahun 2008, secara tidak sengaja, saya pernah bertemu dengan Suster Lucy Agnes, yaitu biarawati misionaris cinta kasih Ibu Teresa yang berada di kota Kolkata, India. Dulu kita mengenal Kalkutta, namun sejak 2001, pemerintah India mengubah nama itu menjadi Kolkata. Suster Lucy Agnes adalah putri bungsu dari pengusaha rumah makan ayam bulungan, yaitu Bapak Paul Darmoko dan Ibu Cecilia Darmoko. Pak Paul dan Bu Cecilia dikaruniai 2 orang anak, yaitu Andrew, putra sulung, dan Suster Lucy Agnes, putri bungsu. Andrew menikah dengan Lani, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Vince, Fiona, dan Clarice. Saya peroleh foto ini dari Pak Paul Darmoko. Ibu Sisil memang masih mempunyai hubungan kerabat dengan keluarga rokok Jarum. Ini adalah foto keluarga pada tahun 2015, karena Suster Lucy Agnes memang hanya pulang sekali dalam 10 tahun. Seluruh biarawan-biarawati Katolik mengikrarkan 3 kaul, yaitu kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Selain 3 kaul itu, para biarawati misionaris cinta kasih juga menjalani pola hidup asketis. Pola hidup asketis adalah meninggalkan segala keinginan duniawi, termasuk keinginan untuk menjadi populer. Itulah sebabnya Suster Lucy Agnes tidak pernah berkenan saya foto. Itulah sebabnya juga fokus dari video ini bukan tentang Suster Lucy Agnes, melainkan sharing bagaimana saya sampai ke rumah biara Ibu Teresa di Kolkata. Saya sering tugas ke India mulai tahun 2000 sampai 2010. Pada tahun 2008, saya bertugas di Tata Power Jamshedpur. Penerbangan Kingfisher Jamshedpur Kolkata ketika itu dibatalkan. Maka saya terpaksa naik kereta api, dan waktu itu ditemani oleh General Manager Tata Power, yaitu Mr. Manjrekar. Perjalanan Jamshedpur Kolkata dengan pesawat hanya butuh 1 jam. Namun perjalanan dengan kereta api butuh sekitar 5 jam. Sesampainya di airport, saya hanya bisa menyaksikan pesawat Singapore Airlines tengah lepas landas. Dengan hati sedih saya memberitahu Mr. Manjrekar. Beliau segera mengirim taksi. Namun saya kaget. Di tengah ramainya para penjemput itu, saya melihat 2 orang supir membawa papan bertuliskan nama saya. Keduanya tidak bisa bahasa Inggris. Saya segan untuk menelpon Mr. Manjrekar karena waktu itu sudah pukul 1 dini hari. Ini benar-benar ujian mental dan naluri bagi saya. Tiba-tiba saya teringat kisah Raja Salomo dengan 2 ibu yang berebut bayi. Ada semacam bisikan hati untuk memohon hikmah Raja Salomo. Saya berpura-pura menelpon Mr. Manjrekar dengan suara yang sengaja saya buat lantang. Secara spontan, satu dari supir itu tunjuk jari. Sopir yang jujur itu segera mengantar saya ke guest house. Di perjalanan saya melihat para pemuda berpesta pora. Rupanya ada temannya yang besok akan menikah. Sesampai di guest house, hanya dalam hitungan detik, saya terlelap
dalam kegelapan malam kota Kolkata. Pagi itu, petugas guest house menyapa saya. "Good morning, Mr. Franz. Your coffee is ready for you, sir." Tata Power memang menyediakan tempatnya yang terbaik. Tapi apalah artinya semua ini bila hati dan pikiran sudah membayangkan tidur di rumah sendiri. Dari jendela tampak kompleks perumahan sederhana. Sungguh kontras dengan guest house yang saya tempati. Kolkata pagi itu cerah. Saya keluar dan jalan di sekitar guest house. Suara kendaraan menderu-deru, suara klakson bertalu-talu, kesenjangan sosial terlihat di mana-mana. Tiba-tiba saya teringat kalau pusat biara Ibu Teresa ada di Kolkata. Internet di India waktu itu tidak sebagus sekarang. Tidak mudah mencari alamat pusat biara Ibu Teresa. Saya menelpon Mr. Rajesh Sharma, safety manager dan mitra kerja saya di Tata Power. Beliau katakan, "Mr. Franz, you just mentioned Mother House. Any taxi driver would bring you there." Sopir taksi membawa saya ke Mother House. Ternyata Mother House ada di jalan AJC Bus nomor 54A. Ketika saya bingung mencari pintu masuk, seorang anak kecil memberitahu saya kalau pintu masuk ada di lorong di samping bangunan itu. Di pintu masuk ada biarawati yang siap menyambut para peziarah. Di sana ada patung Ibu Teresa seukuran aslinya. Para peziarah bisa mengisi buku tamu dan menulis ucup doa. Semua serba sederhana. Jauh dari kesan mewah seperti di tempat-tempat ziarah yang ada di Eropa maupun di Amerika. Kesan asketis kian terasa ketika saya sampai di ruang tidur dan tempat kerja Ibu Teresa. Dari tempat inilah beliau memimpin sekitar 4.500 biarawati misionaris cinta kasih di seluruh dunia. Beliau hanya punya satu pasang kasut yang dipakai untuk menjenguk kaum miskin papa maupun menemui Bapak Paus di Vatikan. Inilah satu-satunya perangkat makan dan minum Ibu Teresa. Inilah jubah dan mantila Ibu Teresa yang nampak tua dan lusuh. Inilah satu-satunya rosario yang dimiliki beliau. Selalu digunakan untuk mendaraskan doa kesayangannya itu dan digenggamnya sampai saat beliau wafat. Inilah salib yang diterima Ibu Teresa ketika beliau ditabiskan pada usia 20 tahun, yaitu pada tanggal 25 Mei 1931. Beliau mengenakan salib ini di pergelangan tangannya sampai akhirnya beliau tutup usia di usia 87 tahun. Ibu Teresa berasal dari Yugoslavia dan menjadi warga negara India pada tahun 1951. Inilah paspor India milik Ibu Teresa yang nampak lusuh dan kotor. Masih banyak lagi barang-barang peninggalan beliau yang jauh dari kata bagus dan mewah. Selain menjalani pola hidup asketis, para biarawati misionaris cinta kasih Ibu Teresa juga turun ke jalan. Mereka datang untuk menyelamatkan bayi-bayi yang tidak dikehendaki orang tuanya, merawat dan mengasuh anak-anak jalanan, memberikan pelayanan pada para penderita lepra, korban AIDS, dan para kaum papa. Makam Ibu Teresa ada di bagian depan. Di pusarannya tertulis, "Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu." Setiap sore para biarawati misionaris cinta kasih berdoa bersama. Di sana saya melihat biarawati dari berbagai bangsa. Saya mengambil semua foto ini dengan kamera sederhana secara tersembunyi.
Tiba-tiba ada seorang ibu, kira-kira usia 60 tahun, mendekati saya. Dia menghardik dan menegur saya dengan keras. "Sir, are you Catholic? Don't you see there is a sign of no photography there?" Saya tidak berani menjawab. Dengan sangat malu, saya perlahan-lahan berusaha meninggalkan Mother House. Rupanya seorang biarawati keturunan Chinese menyaksikan semuanya itu. Dengan aksen Singapura yang kental, beliau menegur saya. "Are you from Indonesia?" Saya kaget dan balik bertanya. "How do you know? You are wearing batik shirt." Kami pun berdua tertawa. Dengan ramah, beliau mengajak saya duduk di ruang tamu, bahkan memberi secangkir teh. Beliau menjelaskan kalau ibu yang menegur saya tadi adalah seorang dokter, kerja sukarela di Mother House. Saya lupa nama suster itu, tapi saya ingat betul beliau berkata, "You just wait here, huh? I will introduce you to a nun from Indonesia." Di sanalah, di tahun 2008, saya diperkenalkan dengan Suster Lucy Agnes. Sejak saat itu, bila ada kesempatan, saya selalu singgah di Kolkata untuk menjenguk Suster Lucy Agnes. Setiap bertemu dan saya tanya, "Suster ingin apa dari Indonesia?" Jawab beliau selalu, "Om Frans, sudahlah, doakan saya saja. Perjalananku berat." Saya tidak pernah sampai ke Mother House. Seandainya waktu itu tidak tertinggal pesawat Kingfisher Jamshedpur Kolkata. Saya tidak pernah berkenalan dengan Suster Lucy Agnes. Seandainya saya tidak pernah diusir dari Mother House. Itulah blessing in disguise. Rencana Tuhan kadang sulit dimengerti. Kita mesti bersyukur. Di luar sana ada ribuan biarawan dan biarawati yang sepenuhnya bekerja untuk Tuhan dan gerejanya. Mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tahun ini 2024, penerbit Dioma Malang menerbitkan buku yang berjudul Surat Cinta untuk Gembala. Kita semua diajak untuk mendoakan biarawan dan biarawati dimanapun mereka berada. Bagi yang berkenan, doa itu saya cantumkan di bagian deskripsi channel YouTube ini. Terima kasih buat Pak Pol Darmoko yang telah bersedia memberikan foto keluarga. Semoga berkah melimpah untuk Pak Pol, Bu Sisil, dan seluruh anak cucu menantu. Terima kasih untuk para netizen yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga berkah melimpah turun atas Anda semua dan seluruh keluarga.